Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhair rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Para habaib yang sangat banyak hadir pada pagi hari ini, yang semoga dijadikan kebanggaan Allah dan dijadikan kebanggaan kakek beliau semua Nabi Muhammad, dan dijadikan para habaib ini sebagai kebanggaan nenek beliau semua, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sebagaimana beliau hadir pada hari ini di sini, semoga kita juga kumpul bersama beliau di surga bareng Nabi Muhammad SAW. Para kiai pewaris ilmu Rasul, khususnya Yai Abdullah Mukhtar, Yai Ahmad Kusyairi Mukhtar, dan seluruh keluarga besar pondok yang pada pagi hari ini spesial karena ada Gus Muhammad, ya, Gus Robit, Gus Robit yang nikah ini. Semoga yang belum ini bisa Allah manular, ya. Yang sudah bisa nambah anaknya harimnya, suruh masjid kabul insyaallah. Para hadirin calon jamaah haji yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur ketemu orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat, masya Allah. Banyuwangi, water fragrant, ya. Banyuwangi, banyu harum, orangnya harum-harum, masya Allah. Zahir batin baik-baik, luar biasa. Habib Jawad khususnya luar biasa. Saking baiknya sama saya dihibur sama beliau. Jadi tadi malam di sebelah kamar saya dikei kucing gegeran. Jadi sampai subuh gak turu ya, Mang. Luar biasa sambutan beliau. Jazakallahu khair. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita hadir Maulid Nabi dan khol dari guru kita semua yang kita harapkan berkah dan syafaatnya, yaitu Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau ini guru dari banyak ulama internasional. Pondoknya tidak banyak santrinya, tapi hasilnya luar biasa. Jadi beliau ini seperti sniper, nembak tapi pasti kena. Rata-rata santrinya adalah manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi beliau ini tinggal panennya. Antum semua ini termasuk muridnya. Alhamdulillah. Kalau ada khol maka harus ada manakib. Maka saya ceritakan manakib beliau, ya yang saya ceritakan tidak ada sepersen dari kehebatannya. Said Muhammad ini mulai umur 15 tahun sudah ngajar di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kita di Masjidil Halal aja durung. Ini Masjidil Haram. 15 tahun ngajar di Masjidil Haram. Wali, dari kecil sudah wali. Jadi luar biasa. Istiqomah dan banyak karomahnya. Maka saya sampaikan di antara karomahnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dari banyak karomah beliau, satu waktu Habib Muhammad ini biasanya setiap bulan selalu ke Madinah untuk ziarah kakek beliau Nabi Muhammad SAW.
Dari Mekah ke Madinah setiap sebulan sekali biasanya ngajak beberapa santri. Pada satu waktu beliau ini repot, sampai kurang lebih mungkin 2 bulan tidak berangkat ke Madinah. Tahu-tahu malam hari ada satu orang datang ke pondoknya di Rusaifah, kemudian memberi 2 bis cilik, bis mini, beserta STNK dan BPKB. Allahumma amin. Ya, ya kalau kita tidak bis, ya senia ya gak apa-apa. Ya. Dibawakan bis oleh satu orang, 2 bis kecil. Dia mengatakan ini untuk Sayyid Muhammad, sampaikan salam saya, mohon maaf mau cari bis yang besar tidak ada, sehingga ya ini saya hadiahi bis yang kecil. Lah yang jogo lah Sayyid Muhammad ini kan orangnya fulus, bahasa Malang itu ayak ya, ayak itu kaya diwalik Pak, jadi ayak. Orang Malang kan bahasanya diwalik, semoga orangnya gak kualik. Orangnya fulus, miliuner, duit itu gak ono serine. Sayyid Muhammad ini orang kaya, bajunya tidak mau yang murah, karena beliau membawa hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saking mulia noe nang kanjeng, understand? Sehingga pagi hari sobo si penerima kunci dan BPKB dan STNK ini tadi sambil gemeter memberikan kunci itu ke Sayyid Muhammad. Sayyid, ada orang ngasih hadiah. Hadiah apa? Dapat bis 2. Kalau kita mungkin nangis, ya Allah, alhamdulillah, kan gitu. Saking senengnya. Sayyid Malikin enggak, ada apa yang diterima? Itu beda nih Pak. Waliullah sampai wali murid itu beda ya. Ada apa yang diterima? Dia maksa, dia begini, dia begini. Jangan diterima. Ada apa dia ngasih bis? Karena bisa beli saya. Ada apa ngasih bis? Mana nomor teleponnya? Tak telepone, mau dilabrak. Ada apa yang ngasih anak? Kau usah katanya aku. Telepon. Ente yang ngasih anak bis? Iya Sayyid. Ada apa ente ngasih anak bis? Mohon maaf Beb, saya mestinya ngasih bis 1 yang besar. Tidak ada bis yang besar karena anak belinya harus malam itu. Jadi anak cari di toko bangunan terdekat. Ternyata bis yang ada itu bis kecil. Lah ya ada apa yang dibelikan saya? Saya ini tadi malam ke Seliut. Apa bahasa Arabnya ke Seliut itu ya? Kesir. Keturunan akhadhahun naum. Jadi set mimpi Nabi Muhammad SAW. Mulai tenang Sayyid Malik. Terus katanya Rasul, ente beliau bis sekarang, kasih ke Muhammad anak saya, suruh berangkat sekarang ke Madinah, saya sudah rindu sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyid Maliki, marhaba, langsung ditutup teleponnya, jazakallah khair, ditutup. Ayo sholat subuh, ndak wirid, gak taklim. Semua santri berangkat ke Madinah. Ini dipanggil. Itu orang yang bukan dia yang kepingin ke Rasul, tapi kalau telat Rasul yang minta dia datang. Ya, itu makom yang luar biasa. Itu karomah itu. Karomah itu ndak harus iso melaku ndukure banyu. Antum kalau mau masuk koceane masjid itu melaku ndukure banyu antum. Iya. Said Beb Ali Habsyi itu bilang bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang bisa jalan di atas air atau terbang, tapi orang yang bisa nahan hawa nafsu bermaksiat. Itu karomah itu. Allah tidak minta orang punya karomah. Allah tidak minta. Karomah itu diberi bonus karena si orang yang diberi
tidak pernah berharap punya itu. Katanya Imam Haddad, kalau orang ibadah ngedu tirakat jam 09.00 wis mbayang dohor. Saking kepinginnya dadi wali, saking kepinginnya karomah. Jarene Sayyid Imam Haddad ndak dapat A, ndak dapat B, ndak dapat ibadahnya, ndak dapat karomahnya. Orang karomah itu ndak bisa dikejar. Karomah itu bonus dari Gusti. Apakah hanya karomah yang memiliki sesuatu yang di luar nalar? Tidak. Dajjal punya istidraj, sesuatu yang di luar akal. Iya kan? Kan ada mukjizat. Para nabi punya mukjizat. Ya kan? Nabi Muhammad belah bulan. Sampai Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terpecah jadi dua. Nabi Muhammad ditantang ketika usia sekitar 50 tahun. Nabi, kalau sampean ini nabi beneran, coba bulan itu pecahan dadi loro. Nabi bilang bulan ini iya, dibesikan seret. Yang satu diturunkan di Jabal Abi Qubais. Ini orang Mekah mangap kabeh. Tapi mereka mengatakan, oh ini hipnotis. Padahal itu aslinya bukan sulap, bukan sihir. Apa itu? Rasul SAW waktu perang, semua sahabatnya ini sudah hampir mati kekeringan tenggorokan, tidak ada yang diminum. Ada yang datang ke Rasul, Rasul mohon maaf, ini pasukan sudah tidak kuat. Kenapa? Airnya habis. Oh ya, ambilkan sisa air. Gelas dimasukkan tangan. Nyumber tangan dari airnya itu cukup buat minum, wudhu, mandi, bekal 3.000 orang. Ya apa? Mukjizat. Itu namanya mukjizat. Rasul SAW waktu di salah satu peperangan ada satu orang yang namanya Khobab. Khobab ini perang Khobab ini ditawan sama orang kafir, disiksa, tidak dibunuh, matanya dikeluarkan, terus dicekel, wis gawon mulai motomu, pulang dia, digandeng sama temannya, katanya temannya wis dibuat aja, lah ya apa? Lah mau dibikin gimana kan? Nah, saya mau lapor dulu ke Rasul, nanti apa kata Nabi? Para sahabat ini apapun lakonannya itu apa kata Rasul SAW? Datang, ya Rasul, ini mata saya mau digimanakan? Tolong balik no ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu sabar, falakal jannah, kamu dapat surga. Enggak ya Rasul, mohon maaf, tak langkong. Balik no ya Rasul. Rasul bilang lagi, jangan, sabar aja, kamu dapat surga. Enggak ya Rasul, balik no. Saya bukan mau lihat istri saya mau lihat engkau. Tidak ada yang saya tertarik untuk melihat kecuali engkau. Ya akhir kata Rasul, dimasuk blek, diusap, seret, lebih jelas dari sebelum dicungkel. Itu mukjizat. Dan Khobab ini benar-benar begitu dengar beberapa tahun berikutnya Rasul wafat, keluar dari rumahnya Nabi, minta ke Allah, ya Allah, sekarang alasan saya melek sudah tidak ada. Tolong butakan saya, Allah. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya cinta. Mukjizatnya Kanjeng Nabi, mukjizat. Ada lagi selain itu karomah. Karomah ini yang dimiliki para wali. Habib Soleh Tanggul, luar biasa. Dan banyak karomahnya wali. Dan mereka tidak ngejar itu. Ibadah dibonusi oleh Allah. Mereka tidak ngejar karomah. Habib Soleh Tanggul karomahnya luar biasa. Antum lebih hafal dari saya. Syekh Abu Bakar bin Salim juga begitu. Para wali saking banyaknya saya bingung mau milih yang mana. Ada lagi Maunah. Ini turun ke manusia biasa, gak masuk akal. Tapi terjadi. Kadang-kadang nuwun sewu kecelakaan satu mobil meninggal semua kecuali yang bayi. Nah, ini kan rada gak masuk akal.
Ada lagi yang namanya ihanah, pelecehan. Ini seperti yang terjadi ke Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah itu ngaku dadi nabi. Kirim surat ke Rasul, Rasul, ya aja dipek dhewe rek. Ya. Ente lor anak kidul. Gitu, itu katanya Musailimah. Ente nabi, anak ya nabi. Min Musailimatin nabi ila Muhammad an-nabi. Kata Rasul, min Muhammadin nabi ila Musailimatil kadzdzab. Dari Muhammad nabi ke Musailimah yang suka goro. Musailimah itu melihat Rasul, dia kepingin jadi Rasul. Nah, dia anak buahnya banyak. Anak buahnya dikandani. Tapi bahasa Arab, Pak. Ya, bukan bahasa Jawa ngene ya. Musailimah enggak bisa. Bahasa Arab itu seperti ya badroti min haza kulla kamali. Itu bahasa Arab. Dia ngomong ke sohibnya, ente itu jadi anak buah yang cerdas. Nabi Muhammad itu ente lihat, terus ente kasih tahu ke anak. Apa yang dilakukan Rasul, ente WA ke anak. Siap. Wis. Dilihat, Rasul habis ngeludah di Jironah, sumurnya naik. Ayo golek sumur. Sumur sing akeh aja sing ya, golek sumur yang sudah full. Anak buahnya diturunkan. Ya, ini yang namanya mukjizat. Saya akan meludahi ini dan ini akan tumpah airnya seperti Nabi Muhammad. Aku ya iso. Diludahi langsung sat. Nah, ini namanya ihanah. Penonton kecewa, Pak. Satu kali Rasul didatangi, dilihat sama sahabatnya Musailimah. Iki loh, Rasul itu kalau datang anak-anak kecil itu dibawa ke Rasul, tolong didoakan, dipegang kepalanya. Didoakan oleh Rasul. Selalu begitu. Setelah kadang-kadang ada sahabat tua yang minta didoakan juga. Lah ini sahabat yang didoakan Nabi, dipegang kepalanya oleh Rasul, itu yang bekasnya telapak Rasul gak iso wanen understand. Tidak bisa beruban. Jadi yang dipegang Rasul tetap ireng, ngecap tangan begini. Sing kene pote kabeh. Ngecap tangan yang dipegang Rasul tidak bisa beruban saking mukjizati Rasul. Musailimah ndelok, ayo coba golek arek cilik. Arek cilik ketok melayu. Kene kon le, dicekel. Kene kon, opo sih le? Padahal kudu tepaklike. Wis ta laman ngono didoakan, dipegang kepalanya. Subhanallah, budak 7 turunan. 7 turunan. Brodol, gak iso cukul 7. Itu ihanah. Dilecehkan oleh Allah. Nomor 4, ada nomor 5. Namanya istidraj. Seperti ke Dajjal. Dajjal itu sakti dia. Sekarang ada di Banyuwangi, metu moro-moro di Jepang. Metu lagi moro-moro di Krikilan. Gitu. Krikilan itu mungkin dulunya Kirkland, gitu mungkin ya. Zaman Londo dulu mungkin Kirkland. Kan ada Glenmore. Itu nama-nama Belanda semua. Gendeng, itu kan bahasa Belanda juga. Dia hilang di sana, medot orang mati dibangkitkan kerja sama setan. Udan gak mudun, udan. Jagung cukul. Bisa begitu. Istidraj, bukan kehebatan. Ada lagi yang namanya sihir. Manusia gabung sama setan untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini semua yang dilakukan orang kafir, sihir atau ihanah, pelecehan atau istidraj, adalah kesaktian yang di luar nalar manusia. Jelas beda dengan mukjizat atau karomah. Mukjizat dan karomah, istidraj, itu semua ada kesamaan, hanya semuanya di luar nalar manusia. Understand? Tidak bisa masuk akal. Tapi jelas istidraj ini adalah satu pelecehan dari Allah, satu yang sangat buruk. Yang pasti orang yang kena istidraj atau ihanah atau sihir, mereka tidak melakukan sesuatu yaitu yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Sehingga mereka tidak melakukan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mati gak duwe karomah,
husnul khotimah, mlebu surga. Orang ahli sihir hebat, mumbul, mati suul khotimah nang neraka. Sehingga istiqomah itu dikatakan khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih manfaat daripada karomah. Daripada karomah ya. Antum istiqomah hadir sini. Ini lebih dari karomah ini. Ini yang manfaat nanti yaumil qiyamah. Maka para habaib, para kiai yang mengajak kita untuk taklim, untuk maulid, untuk tahlil, untuk istighotsah, untuk baca rotib, untuk rutinan dan lain sebagainya, ini adalah satu bentuk yang diharapkan oleh Allah. Kita cinta atau seneng ke calon mantu. Kita minta ke calon mantu kita, kon pokoknya Bu, nek rabi anakku kayak ono nafkah, sholat atau sing genah. Sholat atau sing genah. Kerjamu wis pokoknya sing halal. Dia ndak, uga Pak, aku tak trek-trekan. Trek-trekan itu gaul. Aku tak ngelangi Banyuwangi, Bali. Cek dudukno sampean aku iku. Lho aku gak njaluk iku. Saya ndak minta itu. Yang saya minta A, B, C. Lakukan, itu seneng. Jenengan datang ke warung, pesen pecel. Pesen pecel. Ditokno rawon. Pasti jenengan, lho saya ndak beli ini. Saya minta pecel. Yang keluar nasi mandi. Yo ketepaan, Pak. Ya. Anda mesen makanan yang keluar selain itu, Anda tidak senang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kita punya karomah. Yang diminta Allah istiqomah. Itulah yang dilakoni Nabi Muhammad SAW. Mentok hebatnya. Tidak ada nabi lebih dari Nabi Muhammad. Sembahyang Pak, sholat sedina ping 5 Rasul. Lah iki sik karomah gak jelas, gak sembahyang misal. Loh ada yang begitu. Di Lawang, makanya jangan pindah wis kene ae. Ada orang Lawang itu begini, pendatang. Nek mau sholat anak buah 17 lungguh dhisik. Semedi dhisik. Ngenteni Sunan Ampel teko. Lah lapo? Ngenteni Sunan Ampel teko iki lho lapo? Terus tahu-tahu ayo wis sinten Yai, Yai Hamid Pasuruan wis teko, ayo. Lapo sembayang ngenteni Yai Hamid ini? Lho iki aneh-aneh ngeten. Ini perlu diinfus banyu lombok sing ngoten iki, Pak. Wis gate ngono, Allahu Akbar, salat. Ramadan teko, poso. Wong tuwa birrul walidain. Nyambut gawe sing halal masih sederhana. Sing biasa dadi menungso. Selamat, Pak. Selamat. Jarane Yai Hamid, ojo model-model. Yai Hamid, ojo model. Nek kakean model engko model. Lho lak bener. Kakean model engko model. Nabi Muhammad iku salat. Nabi Muhammad iku poso. Asak piturute. Dan jangan pernah wong kafir itu gak trimo nek gak seneng ambek Nabi terus dilebokno neraka. Bukan salah Allah, bukan Allah jahat. Yo salahne dhewe. Allah sudah membantu orang kafir itu untuk mengenal Rasul lebih dulu dari Allah membantu orang yang ada di Mekah. Orang Arab itu tidak lebih tahu Rasul itu akan jadi Rasul. Yang tahu orang Yahudi dulu. Yang tahu itu orang Nasara dulu. Waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tiba itu dikatakan fahtazzal arsyu taraban wastibsyar wasdadal kursyu haibatan wamtala'atis samawatu anwar. Wamtala'atis samawat jamaknya sama. Samawat ini berarti kabeh. Ini termasuk langit ini biru di dalam masjid ini. Langit kabeh ini padang. Langit ini padang. Beda dengan padangnya matahari. Matahari itu ada batasannya. Ada diskonnya. Ya. Matahari ini ada terbatas. Kalau saat ini dia menerangi Banyuwangi, maka di Argentina dia sedang gelap sekarang. Maradona kemarin kan mati. Loh bapaknya asli Glenmore sini Pak, aslinya pindah Argentina.
Saat ini Brazil sedang gelap sekarang, peteng Brazil sekarang malam. Karena matahari tidak bisa menyinari seluruh bumi, understand? Ini pelajaran SD ini. Beda dengan ketika Rasul lahir. Rasul lahir itu wamtala'atis samawat, semua Brazil, Argentina, Wakanda, semua padang. Jelas. Seluruhnya nih, termasuk planet-planet ini, Jupiter, Saturnus, Uranus, Oraurus, semua ini Pak, padang. Ketika lahirnya Kanjeng, waktu itu ada pendeta Yahudi yang lagi ngombe kopi, ambil mangan sawut. Terus, lu kok moro-moro padang? Setengah 4 pagi kok moro-moro padang terus hilang. Apa ini? Oh, iki todone Nabi lahir iki. Keluar dia dok-dok ke rumah orang-orang Wahyudi yang ada di Mekah itu, ya. Ono sing lahir wonten kucing. Loh bukan. Saya nyari anakmu lahir, oh ndak ada. Sak Mekah digoleki karena tanda lahirnya akhir Nabi akhir zaman, dia lahirnya di kota Mekah. Muter sak Mekah, ndak ada yang lahir. Nangis pendeta, menjadi-jadi geru-geru nangis. Diparani ambek Yahudi yang lain. Apa anu rupane rukiane ngoten. Kon tak rukiah jare rohibe. Kamu tahu ini malam apa? Malam Selasa. Loh, iki gak cerdas. Aku getun duwe murid ke awakmu. Iki malam lahirin Nabi akhir zaman. Lho kok iso ro? Lah mang ono padang yo. Waduh kula tasik tilem. Iki mang mari tandane metu, padange gak padang biasa. Iki lahir akhir Nabi akhir zaman dan bukan dari golongan kalian, hancur kalian. Percuma sing konteni wis dijupuk wong Arab. Sapa sing pertama semerap? Wong Yahudi. Dari Taurat mereka Allah sudah ngajari itu. Orang Mekah ndak tahu, Abu Lahab ndak tahu, dia cuma selamatan. Anu ponakan sampean lahir, anaknya Abdullah, adekku lahir, lanang ta wedok? Jaler, bunga Abu Lahab. Bingung ati selamatan apa iki? Apa ya? Ati golek bantal keliru njupuk ungkal. Waduh keliru. Suwaibah ya, Suwaibah kene kan. Kamu bebas. Lho napa? Selamatan. Wah ya matur suwun. Bu, selamatan Abu Lahab. Dia enggak tahu ini mau jadi nabi, enggak tahu. Dia cuma tahu ponakane lahir. Orang yang cinta keponakannya padahal dia jadi musuh nomor satunya Rasul, cuman karena seneng lahirin nabi, ringan azabin di yaumil qiyamah di neraka setiap hari Senin. Padahal dia bukan cinta nabi loh. Dia cinta ponakan. Dia cintanya kecelik. Dia cintanya salah alamat. Salah cintanya dia. Dia enggak tahu kalau ini mau jadi nabi. Orang kafir itu tahu dulu lebih daripada orang Mekah. Satu. Kedua, waktu Rasul usia 9 tahun, dijak berangkat ambil Abu Thalib pamannya. Ayo nyambut gawe. Rasul itu umur 9 tahun, bisnisnya sudah internasional. Coba arek saiki umur 9 sing kerja paling mentok kerja di pabrik odol. Alias odol-odol duit bapake. Arek saiki wis main game tok, Pak. Main game tok, hatam game. Jus-jusan niku hatam kabeh. Wong bapake kadang-kadang yo main, ya. Iki Rasul umur 9 tahun diajak dagang, ayo melok nang Syam. Syam itu sekarang jadi negara Yordan, Syria, Lebanon, Palestina. Dulu namanya Syam. Sekarang jadi negara papat nih. Orang Quraisy itu mengadakan perjalanan syita'i was-saif li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah itu perjalanan. Syita musim dingin, saif musim panas. Musim panas mereka ke Syam karena musim panas di Syam sejuk. Syita musim dingin mereka turun ke Yaman. Kalau dari jenengan ngelihat saya ini, Yaman di isor, Mekah di sini, Syam itu di atas. Indonesia ini. Yang paling bawah itu Yaman, atasnya ini Mekah, atasnya lagi Syam. Understand? Ya? Banyuwangi di sebelah Yaman gini.
Ini orang-orang Mekah rihlah syita musim dingin ke Yaman karena musim dinginnya Yaman gak terlalu berat. Kalau saif musim panas lagi panas mereka ke Syam karena Syam musim panasnya sejuk. Understand? Maka orang-orang Mekah itu kalau kemana-mana aman karena nggak gendero Quraisy ini mang. Mau gendero nih gambari tengkorak atau apa saya enggak tahu. Pokoknya anak gendero nih, oh iki Quraisy. Setiap mereka lewat di padang pasir, golongan ini bajak padang pasir, golongan ini geng onta, karena motor enggak ada loh. Jadi mereka bawa geng onta itu. Mereka itu kalau ngedang, delok dhisik, nek anak gendero nih Quraisy. Waduh, kerja bakti rek. Mundur mereka enggak berani. Itulah yang dimasukkan oleh Allah, fa'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Apa rasa takut? Aman dari begalan orang di padang pasir. Understand? Jenengan niki khusyuk napa ngantuk? Khusyuk ya, ya. Akhirnya melaku mau ke Syam. Rasul diajak mandek di Yordan. Setiap orang lewat ketok rombongan Quraisy dijak mampir, ayo mangan sakonoe. Wis napa mawon disiapaken teng mriku. Pecel jangan-jangan itu disiapaken sedaya. Untuk nyambut orang Quraisy, iki penjaga Ka'bah iki. Golek barokah. Ketika berdagang jalan sampai Yordan ono Buhairo. Buhairo ini pendeta tapi Islam. Ya apa ya? Jadi dia masih cekelan ke syariatnya Nabi Isa yang asli, punya Injil. Dia punya Injil yang asli, kalau yang sekarang sudah kawin 16. Ini punya Injil yang asli. Dia melihat rombongan Quraisy didang, monggo mampir. Mampir sedaya masuk. Iki luwe, Pak. Ya, ayo mampir kabeh mlebu omah. Ana arek siji longgo ndek isore wit. Abu Thalib pimpinan dicekel cek. Sapa arek cilik? Allahumma sholli alaihi wa ala. Abu Thalib delok, oh anakku ditinggal. Sik. Sapa arek cilik itu? Anakku, duduk anakmu. Lho kok ero sampean? Lho, kutuk kali tapi grojokan, duduk wali tapi cocokan. Ngono. Gak kirane iku anakmu. Ayo paranono. Apa kok gak kon jak mlebu karo arek kepengin ndek kono? Dijak longgo. Buhairo niku saking bungae sampai mbrebes mili. Kon gak ero arek iki sapa? Jare Abu Thalib, iki ponakanku. Ya aku ero iki ponakanmu. Anake sapa iki? Anak Abdullah. Kon jarno arek iki longgo isore wit. Abu Thalib bingung. Dia pamannya ndak tahu. Apa sih? Delokon gak ono sing longgo ndek isore wit iki kecuali pasti dadi nabi. Ini wit gak wong tertarik kecuali dadi nabi. Satu. Yang kedua, delon wajahe kayak ngene iki kudu arek normal iki. Anak normal gak kayak ngene iki, padang itu ndak bisa dilihat saking indahnya. Yang ketiga, kon wong di Mekah asli. Tahu kon ketok mendung mesti ndukur arek iki mang. Iya. Lah arek iki mang mulai kon mlaku, mendung iku terus melok ae. Dadi Kanjeng Nabi itu gak kepanasan. Jenengan nek medal saking griya niki, saking masjid niki. Lek ketok mendung ah. Ojo moro iki karoma. Kete udan, Pak. Ate udan. Wo iki karoma iki. Udan. Nek Kanjeng Nabi muji umur 9 tahun nang dindi kono dibuka pundake. Delokon dibuka. Des temenan ana tandha Nabi. Arek iki calon nabi kon culno kok ngene iki ya apa Abu Thalib? Lho aku gak ngerti aku. Ngawur kon. Jangan mulai arek iki. Mangan dhisik tapi ya. Jangan mulai arek iki. Karena perjalanan sudah 400 atau 500 kilo. Perjalanan sudah berminggu-minggu. Ojo budal nang pusat Syam. Mulya saiki. Iki arek nek ketemu ndek kono Yahudi ku dipateni langsung arek iki. Wis keterlaluan mencolok iki sifat nabi ini. Jangan mulai. Wah, mau sahabat teh. Wis sing liyane budal rek. Kafilah itu melijo niku lho, Pak. Ya. Ayo.
Nabi Muhammad, Abu Thalib mulai sing liyane budal. Lho, Buhaira maca Injil ero nek Nabi Muhammad itu bakal jadi nabi lebih dulu dari Abu Thalib. Lho nek sampai Allah di akhirat nglebokno wong kafir nang neraka, mosok salahe Gusti Allah ta? Ya salahmu, Injilmu kon edit. Lah cek pinter temen nek ngedit iku lho. Ya apa diedit? Lho wong kitab suci kok diedit. Lho nek kitab kungfu diedit gak apa-apa. Sing terakhir umur 40 tahun Rasulullah diangkat jadi rasul. Ketemu malaikat Jibril. Muling greges Kanjeng Nabi ini. Greges. Iku nek menungso biasa mati di tempat. Ndak mampu. Kanjeng Nabi ndelok indahnya malaikat Jibril seperti itu, sikile teng bumi, sirahe teng langit. Sayape 600, wono berlian intan jamrut sing api-api akeh mboten wonten, Pak. Ono akeh. Bacan niku gak ono. Gak payu. Wih, iki apik kabeh ngeten. Iqra jarene mana bi qori, aku gak iso maca, dirangkul sampai ping 3 diangkat dadi rasul. Mudun rasul niku. Ambek ngeten, adem panas, demam. Aku mari ketok makhluk, apik aku gerodok jare Nabi Muhammad. Bejo teng istrinya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha. Jarene Siti Khadijah, monggo mlebu. Jarene Nabi Muhammad, zamiluni kemulono aku greges aku jare Kanjeng Nabi. Dikemuli ambek dirangkul ambek Siti Khadijah. Terus Siti Khadijah mengatakan, innallaha la yukhzika abadan. Allah tidak akan menghinakanmu, tidak akan membulimu, tidak akan. Engkau baik ke anak yatim, engkau baik ke orang miskin, engkau suka menolong orang yang membutuhkan, engkau Nabi Muhammad mirengaken bojo ngaten, adem Kanjeng Nabi. Iku bojo salihah, Pak. Coba zaman saiki. Lah wis tak kandhani cok metu bengi ya. Atase wis tuwek ya kanthi metu ae. Wis greges dipisui sekan. Coba nak Siti Khadijah, ojo kuatir bojoku. Lho iku mugi-mugi solihah sedaya. Ngene ae Kanjeng Nabi, ayo benjing melok teng Waraqah bin Naufal, paman saya. Teng pundi niku? Ono, ayo tak jak. Isu-isu nang Waraqah bin Naufal, pendeta kaya Buhaira, muslim hitungane, cekelan nang Injil, muslim. Meneng boten ketinggal dia. Assalamualaikum, salam sinten niku? Kula ponakan sampean. Oh, Khadijah ta? Nggih, tapi bahasa Arab lho, Pak. Ambek sapa? Kalian garwa kula Nabi Muhammad. Oh, monggo mlebu ngene ana apa kok dungaren. Jare Siti Khadijah, sampean cerita. Ngeten Pak Lik, kula niki lho lah nggih ya napa? Lho ndak. Kan hormat, ya am, bahasa Arab ya am, ya. Ngeten, wau dalu kula niki ningali makhluk gedene sak menten, bentuke ngeten, padange kaya ngeten, seperti ini. Kaget Waraqah bin Naufal niku gedruk Pak, saking bungae. Lho, cak iki wis metu jarane. Kaget Nabi Muhammad. Lho napa ini? Terus sifatnya ngene. Lho, nggih. Iku sing modho nang Nabi Adam, nang Nabi Ibrahim, nang Nabi Isa, nang Nabi Musa, saiki modho nang awakmu dadi nabi. Lho, mosok sih? Lah iya awakmu dadi nabi. Kula dadi nabi, gak mungkin awakmu dadi nabi. Demi Allah jarene Waraqah. Coba nanti ketika awakmu diusir ambek warga Mekah, aku sih urip wallahi aku melok ambek awakmu. Jarene Nabi, lu orang Mekah cinta ke saya kok. Saya dijuluki Al-Amin. Ya sekarang. Belum. Karena Nabi Muhammad dakwah terang-terangan umur 43, 3 tahun setelah diangkat jadi nabi. Dorong. Kon diusir, saya diusir. Apa ada orang yang datang membawa risalah seperti kamu gak diusir? Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihim yastahzi'un. Rugi menungso, setiap diutus mesti mereka itu menghina dan akhirnya meninggal. Lah iki 3 kejadian. Buhaira, Waraqah bin Naufal, pendetone Yahudi lebih dulu tahu kenabiannya Rasul dari Taurat dan Injil mereka yang asli lebih dulu dari orang Mekah.
Bahkan bahwa Allah itu sudah ngajari nang wong jobone Islam. Iki nabi temenan iki. Setiap nabi diganggu Allah dhewe sing gak terima. Abdullah bin Ubay menghina Siti Aisyah. Mengatakan Siti Aisyah begini, Siti Aisyah begini. Mati sek modar tompes. Abdullah bin Ubay mati. Anake Abdullah bin Ubay datang ke Rasul. Muslim, ya Rasul bapakku kula mati. Abdullah tahu bapakku iki wis buat biusan. Ya wis percuma iki. Gak kira iso tolong Rasul dongakno. Dilarang sama Allah, Nabi mau. Ojo gak terima Allah, Pak. Nabi Muhammad dilokno gak terima. Nabi Muhammad waktu pertama dakwah ngomong, "Hei wong kabeh Mekah, ayo melok aku, tinggalan berhala, nyembah nang Allah." Ngadeg Abu Lahab, ditarik kelambine Rasul sampai ngecap abang. Tabadlah kaya Muhammad, ciloko awakmu. Nabi Muhammad mendel. Sapa sing jawab? Allah. Tabat yada Abi Lahab wa tab, sing ciloko Abu Lahab. Langsung dijawab. Nabi Muhammad dakwah teko nang satu kaum ngomong kula niki Rasul lasta mursalan. Rasul cap opo sampean niku? Gak percaya aku. Gak ono liyane ta? Ngene tok Rasul. Mudun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nek nabi diganggu sing gak trimo Gusti saking cintai nang Nabi Muhammad, sehingga kula panjenengan sedaya niki calon-calon yang bakal diberi syafaat oleh Rasul. Sedaya, ate nggawa apa nang akhirat? Mana salat bisa khusyuk? Gak iso. Gak iso khusyuk. Bisa jenengan khusyuk Allahu Akbar sampai salam eling Allah. Wonten tiyang saged kula mbayangaken Allah. Lho kon bayangno Allah iki apa? Iku wis gak khusyuk jenenge iku. Salat khusyuk mboten saged ngaji sak Qur'ane gak iso sak maknane, ibadah sik riya. Golek apa? Kula panjenengan sedaya teng Kanjeng Nabi itu bawa apa? Lah. Syafaatnya Rasul itu khusus bagi wong sing bejat-bejat. Bukan berarti ayo bejat, mboten. Selamete Kanjeng Nabi ku sik gelem, Pak. Teng kula panjenengan iki alhamdulillah sik gelem. Tapi Rasul pesen, "Kek ono aku jaminan jare Rasul. A'inni bi kathrati sujud." Sing akeh salat, jangkepno salatmu. Karena kita di sana semuanya telanjang. Di akhirat semuanya telanjang. Apa sing saged bedakno lah ngadege bareng, Pak. Iki umat Nabi Musa, Nabi Hud, umat Nabi Nuh, jejer ngeten kabeh. Gak kelamben kabeh, mboten saged intip-intipan wis gak kober. Menegangkan itu, meneng ngeten tok jegideg. Ya apa carane Rasul gak sampai keliru? Jare Rasul tondo wudu'e menungso itu yang gare mereka beda dari umat yang lain. Makanya seakan wong gak sholat, seakan Allah gak butuh kita sholat, kita yang butuh sholat, kita yang butuh wudhu. Makanya nek iso ben batal wudhu malih, ben batal wudhu malih. Supados nopo? Supados duwe seragam sing apik yaumil qiyamah. Mugi-mugi sing kula sampai akan wonten manfaate. Untuk kula piyambak khususipun lan sedaya para rawuh mugi-mugi diparingi barokah Nabi. Kita mboten gadah napa-napa kecuali golek syafaate Kanjeng Nabi. Amal gak tutuk wis mengharap syafaat Nabi. Dan kita kalau mengharap syafaat Nabi pasti bener. Gak mungkin syafaate Nabi gak mudun. Pasti oleh syafaate Nabi. Dan Nabi sayang teng panjenengan jaluk husnul khotimah, mugi-mugi oleh syafaat selamat dunia akhirat. Para habaib diangkat derajati oleh Allah, diparingi panjang umur, diparingi kesehatan. Para kiai diparingi panjang umur, diparingi kesehatan, paringi barokah. Sedaya sing rawuh niki mesti ana hajate dhewe-dhewe, rumah tanggane, utange, sedayane kesehatane mugi-mugi wangsul diparingi gangsar sedaya hajate. Ditadosaken tiyang selamat dunia akhirat. Wau sholawatan semangat teng mriki mugi-mugi sholawatan ngarepe makome Rasul. Berangkat haji umroh sedaya dan ditadosaken tiyang selamat. Amin ya rabbal. Jazakumullah khairan katsira. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.